Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penembak jitu terbaik. Bab 1141. Jelek, kamu sudah melihat betapa kuatnya bosku, kenapa kamu tidak segera menangkapnya? Raja Sapi Hitam mulai mengoceh lagi. Tidak ada wanita yang ingin mendengar seseorang mengatakan dirinya jelek, meskipun wanita tersebut adalah seorang penyihir. Diam. Gadis iblis itu berteriak keras dan mengulurkan tangan kanannya. Pasir di tanah beterbangan seperti gelombang, mengembun di udara dan menyerang Lian dan Raja Banteng Hitam seperti tinju. Raja Manusia, terserah padamu. Raja Sapi Hitam berteriak dan mundur ke belakang Lian. Alis Lian menyempit, dan dia samar-samar merasa bahwa tinju pasir ini tidak sesederhana yang terlihat di permukaan, jadi dia melepaskan gagasan untuk menghadapinya secara langsung, dan menggunakan teleportasi untuk menghindarinya segera setelah dia bergerak. Titik. Raja Sapi Hitam masih berdiri di sana dengan bodohnya, berpikir bahwa Lian akan menerima pukulannya. Ketika mengetahui bahwa Lian telah melarikan diri, sudah terlambat untuk menghindarinya. Dalam keputusasaan, Raja Sapi Hitam membungkuk, bertumpu pada anggota tubuhnya, dan mendorong keluar tinju pasir yang datang dengan sepasang tanduk di kepalanya. Ang Li pernah melihat jurus ini sebelumnya, ini adalah salah satu jurus spesial Raja Kerbau Hitam, Badak Mengawasi Bulan. Ketika berbeda, budidayanya terbatas pada alam kekaisaran, dan sekarang kekuatan gerakan ini sangat terbatas. Hah! Tepat ketika Lian mengira nasib Raja Sapi Hitam akan sangat tragis, dia melihat sepasang tanduk di atas kepala Raja Sapi Hitam tiba-tiba memancarkan cahaya hitam, seperti sepasang batu giok hitam. Dalam sekejap, kekuatan Raja Sapi Hitam melonjak, dan dia tiba-tiba kembali ke alam kaisar tingkat 6. Dengan ledakan, sakuan langsung diledakkan oleh sepasang tanduk giok Raja Sapi Hitam. Senyuman muncul di bibir Lian, dan diam-diam dia mengutuk, sapi tua licik ini ternyata menyembunyikan sesuatu yang rahasia. Setelah satu gerakan, kekuatan Raja Sapi Hitam segera turun di bawah tingkat kekaisaran. Seluruh tubuhnya kehilangan berat badan dan gas dihembuskan dari hidungnya. Tampaknya gerakan barusan adalah keterampilan rahasia Raja Sapi Hitam. Itu secara paksa menembus batas, tetapi waktu yang tersisa sangat singkat. Itu bisa dianggap sebagai salah satu trik yang menyelamatkan nyawa. Raja Manusia, kamu begitu tidak tahu malu sehingga meninggalkanku, seekor sapi, sendirian di sini. Raja Sapi Hitam berteriak dengan ketidakpuasan dan mengangkat kakinya untuk pergi, hanya untuk menemukan bahwa 4 kukunya tersangkut di pasir dan tidak dapat ditarik keluar. Ekspresi Lian juga berubah, dia menyadari sesuatu yang tidak biasa, dan berteriak dengan keras, Xiao Hei, jangan bergerak. Itu pasir hisap, aku terjebak di dalamnya. Raja Sapi Hitam berteriak dengan panik. Semakin ia meronta, semakin cepat ia tenggelam. Jangan takut, aku akan menarikmu. Sepasang sayap tumbuh dari punggung Lian, dan dia terbang ke atas kepala Raja Sapi Hitam dan meraih sepasang tanduk itu, mencoba menariknya keluar dari pasir. Cek, cek. Gadis iblis di seberangnya menutup mulutnya dan tertawa, lalu berkata dengan sinis. Kuisa, kamu benar-benar meremehkanku. Segera setelah gadis iblis itu selesai berbicara, pasir di bawah kaki Raja Sapi Hitam berubah. Pertama, pasir itu berubah menjadi panah pasir dan menyerang Lian, memaksanya berpura-pura menjadi Raja Sapi Hitam ke atas, membunuh Sapi Hitam Wang sepenuhnya, terjebak di dalam. Raja Manusia, cepat temukan cara untuk menyelamatkanku. Sialan, pasir ini sepertinya hidup, aku tidak bisa bernapas. Raja Sapi Hitam berteriak dengan cemas. Lian berhenti di tempat aman di udara dan memandangi Raja Sapi Hitam dan pasir yang tampak hidup. Ledakan. Lian melambaikan tangannya dan menembakkan bola api, mengelilingi Raja Sapi Hitam dan Sasa. Raja Manusia, apa yang kamu lakukan, memanggang seekor sapi utuh? Hentikan dengan cepat. Jika kamu tidak berhenti, Lao Hei tidak akan terbunuh oleh pasir, tapi akan terpanggang olehmu. Raja Sapi Hitam berteriak sambil melompat kecil, apakah dia masih bisa melompat sekarang? Diam dan pegang erat-erat jika kamu memikirkannya. Teriak Lian Li. Raja Manusia, metodemu ini tidak akan berhasil. Aku benar-benar akan terpanggang. Pikirkan metode lain dengan cepat. Teriak Raja Sapi Hitam, terlihat sangat kesakitan. Lian mengabaikan Raja Sapi Hitam dan menatap pasir yang terbakar. Idenya sangat sederhana. Jika hanya pasir, apinya bisa melelehkannya. Akan lebih mudah untuk menyelamatkan Raja Sapi Hitam, tapi Raja Sapi Hitam harus sedikit menderita dalam prosesnya. Raja Manusia, metodemu ini benar-benar tidak berhasil. Tidak ada perubahan di pasir. Raja Sapi Hitam berteriak keras, tiba-tiba mengungkapkan rencana Lian. Diam. Teriak Lian, ekspresinya menjadi serius. Pasir yang mengelilingi Raja Sapi Hitam tidak berubah sama sekali, melainkan berubah menjadi hitam. Pasir hitam menutupi tubuh Raja Kerbau Hitam, seolah-olah telah menjadi kulit Raja Kerbau Hitam. Bukan, ini bukan pasir biasa, tapi pasir besi. Lian tersenyum tipis, tak heran tidak bisa dicairkan dengan api. Itu adalah sejenis pasir metalik dengan titik leleh yang jauh lebih tinggi dari pasir biasa.
Jika kamu mencoba melelehkannya, Raja Sapi Hitam di dalamnya juga akan terbakar sampai mati. Panggilan. Lian mengulurkan tangan dan bergerak, dan burung Phoenix api merah terbang kembali. Karena tidak harus terpanggang oleh suhu tinggi, Raja Sapi Hitam pertama-tama menghela nafas lega, dan kemudian berteriak dengan mendesak, Raja Manusia, aku tidak bisa bernapas, hei tua, cepat pikirkan solusinya. Apa, tidak ada yang bisa kita lakukan. Gadis iblis itu menutup mulutnya dan tertawa, lalu berkata, jika kamu benar-benar ingin sapi hitam itu bertahan hidup, nikahi saja denganku. Secara alami aku akan melepaskannya ketika saatnya tiba, dan itu juga akan memastikan tingkat kultivasimu akan berlipat ganda. Mimpi. Lian melambaikan tangannya dan memadamkan badai api merah. Dengan ledakan, api kembali menyelimuti gadis iblis itu. Oh, kamu perlu beberapa kali mencoba untuk menyadari bahwa kembang api ini tidak akan menyakitiku sama sekali. Penyihir itu menggelengkan kepalanya dalam nyala api dan menghela nafas. Bas. Sinar cahaya hitam keluar, menghantam gadis iblis yang terbakar. Jari-jari penyihir di dalam api berputar dan berubah bentuk, dan pedang terbang bulan hitam menusuknya, tapi kemudian penyihir itu mengembun menjadi bentuk di dalam api. Tidak ada gunanya bahkan jika kamu menambahkan pedang lagi, aku tidak akan mati. Penyihir itu menghela nafas. Lian sepertinya tidak mau menyerah, dan menyerang gadis iblis itu puluhan kali dengan pedang terbang bulan hitam, sampai dia marah. Cukup. Gadis iblis itu meraung, diikuti dengan ledakan-ledakan. Api yang diubah oleh api merah Phoenix meledak ke segala arah, mengembun di udara dan kembali ke Lian bersama dengan pedang terbang. Hah! Gadis iblis itu mengerutkan kening, mengalihkan pandangannya ke Raja Banteng Hitam, dan berseru, laba-laba pemakan emas. Dia berhenti sebentar, menatap Lian dan berteriak. Wah, ternyata seranganmu barusan hanya untuk mengalihkan perhatianku, lalu gunakan laba-laba pemakan emas untuk memecahkan pasir emas hitamku. Sepertinya trik ini sangat efektif. Lian menatap Raja Sapi Hitam dan berkata, karena pasirnya terbuat dari logam, maka itu adalah makanan bagi laba-laba pemakan emas. Saat ini, hampir 80% pasir emas hitam yang menjebak Raja Sapi Hitam telah dimakan. Lian melepaskan laba-laba pemakan emas, tetapi dia takut penyihir itu akan menemukannya sebelum waktunya dan melukai laba-laba pemakan emas, jadi dia melakukan serangkaian serangan tidak berguna untuk mengalihkan perhatian lawannya. Bab 1142. Raja Manusia, benda kecil ini sangat kuat. Dari mana kamu mendapatkannya? Raja Sapi Hitam keluar dari masalah dengan bantuan laba-laba pemakan emas dan terlihat sangat bersemangat. Benda kecil ini sudah makan banyak sekali, tapi belum tumbuh sama sekali. Kemana perginya semua makanan itu? Ang Li benar-benar ingin menghampiri dan menendang Raja Sapi Hitam. Apakah sekarang waktunya menjawab pertanyaan dan memecahkan teka-teki? Selain itu, Lian tidak tahu apa jawabannya. Laba-laba pemakan emas itu sepertinya tenggelam ke dalam jurang maut, tidak peduli berapa banyak makanan yang dimakannya, ia tidak bertambah besar. Suara mendesing. Terdengar suara terobosan di udara, dan anak panah melesat dari kejauhan. Raja Manusia, hati-hati. Teriak Raja Sapi Hitam dan menghindar. Retakan. Lian meninju ke udara, menghancurkan bulu anak panah yang masuk, lalu mengulurkan tangannya untuk menarik kembali laba-laba pemakan emas tersebut, lalu mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah anak panah tersebut. Itu kerangka. Raja Sapi Hitam berteriak lagi. Alis Lian sedikit berkerut saat dia menyadari pasir kuning menutupi matahari di kejauhan, dan ratusan kerangka dengan senjata di tangan bergegas ke arah mereka. Semua kerangka ini adalah kerangka yang pernah ditemui Ang Li sebelumnya di Jalan Raja Sapi Hitam, termasuk kerangka pertama yang memegang pisau patah. Kerangka ini tiba-tiba hidup kembali, dan masing-masing dari mereka memancarkan kekuatan yang kuat, dan ada banyak orang kuat di alam kaisar tingkat kelima dan keenam di antara mereka. Tak perlu dikatakan lagi, alasan mengapa kerangka ini hidup pasti ada hubungannya dengan penyihir itu. Cekikikan. Gadis iblis itu menutup mulutnya dan tersenyum lembut, dan berkata kepada Lian. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir untuk menikah denganku dan berbagi kebahagiaan sebuah keluarga. Jika tidak, jadilah salah satu dari mereka. Dalam sekejap mata, kerangka itu berlari di depan mereka. Raja Sapi Hitam begitu ketakutan sehingga dia berlari ke arah Lian dan berkata, Raja Manusia, kenapa kamu tidak mengikutinya saja? Sebenarnya, gadis itu cukup baik, dan tinggal di sini bersamanya bukanlah hal yang buruk. Yang penting kamu tidak harus mati di sini, kan? Gulungan. Lian mengusir Raja Banteng Hitam. Retakan. Raja Sapi Hitam langsung menabrak kerangka, menyebarkan tulang-tulangnya ke tanah. Dia mendongak dan melihat kerangka di sebelahnya menatapnya dengan mata gelap, dan lari ketakutan. Lian kembali menatap sang penyihir dan mengingat apa yang dia katakan. Dia tahu bahwa dia pasti tidak memintanya untuk tinggal karena dia ingin menikah dengannya. Raja Manusia, cepat buka segelnya padaku. Aku bisa membantumu membunuh orang-orang ini dan membiarkanmu fokus menghadapi monster jelek itu. Raja Sapi Hitam tampak benar dan menakjubkan. Terus terang, dia takut dia akan mati di sini dan ingin menipu Lian agar membuka segelnya. Gulungan. Lian tidak menerima umpan itu dan mengusir Raja Sapi Hitam itu lagi. Kali ini Raja Sapi Hitam terbang tepat di atas kepala kerangka dan mendarat di pasir kuning di kejauhan. Jika kamu tidak ingin mati di sini, pergilah.
Gema Raja Sapi Hitam terdengar dari kejauhan, Raja Manusia, aku mendengarkanmu, keluar sekarang. Begitu kesadaran Lian bergerak, Wu Yue Feijian dan Red Flame Liefeng terbang untuk menyerang kerangka itu pada saat yang bersamaan. Apakah kamu pikir kamu telah menang? Meskipun prajurit kerangka ini tidak sekuat mereka dalam hidup, mereka seharusnya lebih dari cukup untuk membunuhmu. Penyihir itu berteriak, sangat marah karena Lian tidak menerima lamarannya. Ayo semuanya, bunuh anak ini. Ada sejumlah besar prajurit kerangka. Wu Yue Feijian dan Red Flame Fierce tidak mampu menghentikan semua prajurit kerangka. Beberapa ikan yang lolos dari jaring bergegas ke depan Lian. Lian tidak menghindar dan langsung meninju. Bang, bang bang. Kekuatan tubuh Buddha Demon Overload sekali lagi ditunjukkan. Pada dasarnya, dengan satu pukulan, prajurit kerangka akan tersebar menjadi tumpukan tulang yang patah. Wus, wus. Dua prajurit kerangka di alam kekaisaran tingkat kelima dan satu prajurit kerangka di alam kekaisaran tingkat 6 mengepung Lian. Kelopak mata Lian agak gelap, dan dia mengabaikan prajurit kerangka di alam kaisar tingkat 6. Dia menyatukan tangannya dan mendorong dengan kuat, dan seekor naga yang terbuat dari energi kental menyerangnya. Dengan sekali klik, salah satu prajurit kerangka itu langsung dihancurkan berkeping-keping oleh naga tersebut. Pada saat yang sama, seorang prajurit kerangka di alam kekaisaran tingkat 6 memegang palu besar dan memukul punggung Lian. Bang! Cangkang kura-kura yang terbuat dari energi terkondensasi muncul di punggung Lian, menghalangi palu. Namun, kekuatan palu ini masih sangat luar biasa. Bagaimanapun, lawannya memiliki tingkat budidaya alam kaisar tingkat ke-6, sedangkan Lian hanya memiliki tingkat budidaya alam kaisar tingkat ke-4. Tubuh Lian tenggelam di bawah kekuatan yang sangat besar, dan kakinya langsung tenggelam ke pasir, mencapai lutut. Saat ini, sebuah pertanyaan muncul di benak Lian. Gadis iblis itu baru saja mengatakan bahwa tingkat budidaya prajurit kerangka ini kurang dari setengah dari saat mereka masih hidup. Jadi seberapa tinggi tingkat budidaya prajurit kerangka yang memegang palu besar dalam hidupnya? Dunia. Bahkan orang kuat di alam suci mati di sini, jadi bagaimana cara menghadapi gadis iblis itu? Pikiran melintas, Lian membalik pergelangan tangannya, dan naga yang baru saja menghancurkan kerangka itu berbalik dan menggigit kepala prajurit kerangka lainnya. Bang! Terdengar suara keras lagi dari belakang, dan palu besar itu menghantam lagi. Kali ini, prajurit kerangka di alam kekaisaran tingkat 6 menggunakan kekuatan yang lebih kuat untuk secara langsung menerobos pertahanan kental berbentuk kura-kura Lian, dan palu mengenai Lian. Lian merasakan energi dan darah mendidih di dadanya. Jika dia tidak dihalangi oleh pertahanan berbentuk kura-kura, dia akan terluka bahkan dengan kekuatan tubuh Buddha dan iblis. Serangan dari Master Kaisar Realm tingkat 6 tidak boleh diremehkan. Ada perbedaan 2 tingkat dalam budidaya antara kedua belah pihak. Wow! Naga yang terbentuk dari kondensasi energi sejati menyebarkan prajurit kerangka tanpa kepala. Palu tadi membuat marah Lian. Begitu dia berbalik, naga energi sejati bergegas menuju prajurit kerangka di alam kaisar tingkat 6. Ledakan. Dengan satu ayunan palu di tangan prajurit kerangka, naga energi sejati dikalahkan. Tepat ketika prajurit kerangka hendak menyerang Lian lagi, bola api langit datang dan mengenai dada prajurit kerangka itu secara langsung. Itu adalah Phoenix api merah. Setelah terkena api merah Phoenix, prajurit kerangka itu mundur 2 langkah. Pada saat ini, cahaya hitam menyala, dan pedang terbang bulan hitam menghantam bagian yang sama. Dengan klik, sepotong tulang dada prajurit kerangka itu patah. Kecepatan pedang terbang Wu Yue sangat mencengangkan. Meskipun tidak bisa membunuh orang kuat di alam kaisar tingkat 6 dengan satu pedang, pedang itu menghantam ratusan pedang dalam sekejap mata, memotong prajurit kerangka menjadi tumpukan. Patah tulang. Cekikikan. Gadis iblis itu terkekeh pelan di kejauhan dan berkata, "Nak, kamu melakukannya dengan baik. Sangat jarang bisa membunuh orang kuat di kaisar tingkat 6 dengan budidayamu di tingkat ke-4. Tapi, apakah menurut Anda ini adalah akhirnya?" Petik 2. Wow. Segera setelah gadis iblis itu selesai berbicara, tulang-tulang patah di tanah terbang ke udara dan terus berputar. Setelah Lian menyadari kelainan tersebut, dia segera berteleportasi menjauh dari tempat itu. Mendengar ledakan yang keras, tempat dia berdiri sebelumnya sepertinya terkena bola meriam, dan pasir kuning diaduk. Bola besi. Lian mengerutkan kening. Ternyata semua senjata prajurit kerangka itu berkumpul, membentuk bola besi besar dan menghantamnya di sana. Bab 1143. Raja Manusia, benda apa yang ada di langit itu? Raja Sapi Hitam tiba-tiba melompat keluar dan berteriak, menatap kerangka raksasa yang mengembun di udara. "Sudah kubilang menjauh, kenapa kamu kembali lagi?" Lian bertanya. Raja Sapi Hitam memasang tampang sangat setia dan berteriak, "Raja Manusia, bagaimana aku bisa meninggalkanmu di sini sendirian? Kita harus pergi bersama, cepatlah sebelum orang itu terbentuk sempurna, kita masih punya kesempatan untuk melarikan diri." "Lari dari pamanmu." Lian memukul kepala Raja Sapi Hitam dengan keras. Dia tahu di dalam hatinya bahwa Raja Sapi Hitam kembali karena ia tahu bahwa orang-orang di bawah tingkat kekaisaran tidak dapat bertahan hidup di Pulau Terapung, dan ingin mengambil kesempatan ini untuk menyingkirkannya. Segel di atasnya. "Oke, karena Raja Manusia tidak mau pergi, ayo buka segel Lao Hei dan biarkan Lao Hei mencoba kekuatannya."
Raja Sapi Hitam berdiri di depan Lian dan berteriak dengan sangat mendominasi. Oke, aku serahkan padamu kali ini. Kesadaran Lian bergerak dan dia membuka kunci segel di cincin hidungnya. Raja Sapi Hitam tampak sedikit terkejut, dan kemudian menyadari bahwa budidayanya telah kembali ke alam kaisar tingkat 6, tetapi dia tidak senang membiarkannya melawan kerangka raksasa di depannya. Jika kamu berani melarikan diri, maka aku akan menekan budidayamu di bawah kerajaan selamanya, dan kemudian membuangmu sendirian di pulau terapung ini. Raja Sapi Hitam gemetar. Sekarang dia sedang menunggangi seekor harimau dan tidak bisa turun, jadi dia hanya bisa gigit jari dan maju terus. Raja Manusia, jangan khawatir, aku, Lao Hei, tidak akan pernah mundur meski aku mati. Raja Sapi Hitam mengguncang tubuhnya saat dia berbicara, dan tubuhnya membengkak seperti bukit, tapi dia masih sangat pendek ketika berdiri di depan kerangka raksasa itu. Melenguh. Aliran kabut hitam keluar dari hidung Raja Sapi Hitam. Dia menundukkan kepalanya dan memukul kerangka raksasa itu dengan kedua tanduknya. Bang! Kedua tangan kerangka-kerangka raksasa itu meraih tanduk Raja Banteng Hitam, dan benar-benar memaksa Raja Banteng Hitam untuk berhenti. Alam Kaisar tingkat ke-7. Lian mengangkat kelopak matanya dan bergumam. Tidak, ini bukan alam kaisar tingkat ke-7 yang sebenarnya, tetapi tingkat ke-7 palsu. Tidak peduli apapun, kekuatan kerangka raksasa itu jauh lebih besar daripada kekuatan Raja Kerbau Hitam, jadi meskipun Raja Kerbau Hitam bertarung dengan seluruh kekuatannya, dia tetap bukan tandingan kerangka raksasa itu. Ledakan. Raja Sapi Hitam terlempar ke udara oleh kerangka raksasa itu, dan kemudian jatuh dengan keempat kakinya ke tanah. Menabrak. Tiba-tiba muncul rantai tengkorak di tangan kerangka raksasa itu, yang dihubungkan dengan bola besi besar sebelumnya, mengubahnya menjadi senjata baru, palu meteor. Suara, teriakan. Palu meteor itu melayang di udara dan mengenai kepala Raja Banteng Hitam. Raja Banteng Hitam masih bersembunyi di tanah, tanpa ada kesempatan untuk bergerak. Dia hanya bisa mengecilkan tubuhnya kembali ke ukuran aslinya, dengan cerdik menghindari serangan palu meteor. Raja Manusia, ini tidak akan berhasil, kerangka besar ini terlalu kuat. Jangan khawatir, aku akan berada di sini untuk menjagamu. Cepat keluar. Raja Sapi Hitam berbalik dan berdiri dan berteriak dengan keras, sekali lagi memasang pandangan lurus, tetapi di dalam hatinya dia memiliki perhitungan kecil selama Lian pergi, dia akan segera menyusul, sehingga tidak akan bertahan di sini dengan bodohnya dan bertarung sampai mati dengan kerangka raksasa itu. Kenapa kamu belum berangkat? Raja Sapi Hitam bergumam dengan cemas di dalam hatinya. Lian berdiri di sana tanpa bergerak sama sekali, tapi menatap kerangka raksasa itu. Ledakan. Kerangka raksasa itu sekali lagi menggunakan palu meteor untuk menghantam Raja Banteng Hitam. Karena ukuran Raja Banteng Hitam telah mengecil, tidak mudah bagi palu meteor besar untuk memukulnya palu. Meskipun Raja Sapi Hitam menghindari serangan palu meteor, dia ditutupi pasir kuning dan terlihat sangat malu. Xiao Hei, serang bagian bawah tubuhnya. Lian memerintahkan. Oh, bagus. Raja Banteng Hitam tidak punya pilihan sekarang. Ketika Lian mengatakan ini, dia menurut. Dia menundukkan kepalanya dan menggunakan tanduknya untuk memukul kaki kerangka raksasa itu dengan seluruh kekuatannya. Terdengar suara, bang. Raja Banteng Hitam mencapai sasarannya, tetapi merasa sedikit pusing, dan seluruh tanduknya menembus tulang kerangka raksasa itu. Mencicit. Kerangka raksasa itu seolah tersandung batu, terhuyung dan akhirnya terduduk di tanah. Sebelum bisa bangkit kembali, Lian sudah terbang ke udara, memegang busur guntur di tangannya, dan menembakkan anak panah dengan suara, "Us." Ledakan. Panah ini sangat kuat hingga menghancurkan kepala kerangka raksasa itu. Arus listrik disalurkan ke Raja Banteng Hitam, yang belum sempat menjauh. Sangat menyakitkan hingga ia meraung keras, "Raja Manusia, apakah kamu ingin membunuhku juga?" Lian mengabaikan Raja Sapi Hitam dan menembakkan dua anak panah lagi berturut-turut. Kerangka raksasa itu sepertinya telah terkena rudal berenergi tinggi. Saat ledakan terdengar, tubuh bagian atas dari kerangka raksasa itu terlempar, dan bagian sisanya jatuh ke tanah seolah-olah telah kehilangan vitalitasnya, dan kemudian berubah. Untuk tumpukan abu. Selesai. Raja Manusia, bersama-sama kita akhirnya membunuh orang bodoh itu. Teriak Raja Sapi Hitam dengan penuh semangat, tidak peduli sama sekali dengan bulunya yang hangus oleh arus listrik. Cek, cek. Tiba-tiba terdengar tawa aneh, seolah mengingatkan Ang Li dan Raja Sapi Hitam. Ups, ada yang lebih kuat di sini. Raja Sapi Hitam menatap gadis iblis itu dan mundur dengan rasa takut. Berdiri diam. Lian meminum sedikit, lalu menatap ke arah penyihir di seberangnya. Gadis iblis itu juga terlihat sangat bersemangat, menatap busur guntur di tangan Lian dan berkata, "Aku tidak menyangka kamu memiliki benda ajaib di tubuhmu, itu benar-benar mengejutkanku. Sayang sekali panah di tangan Anda sedikit salah, jika tidak maka akan menjadi ancaman bagi saya. Sekarang serahkan busurnya, dan aku bisa membiarkan tubuhmu tetap utuh. Aku akan memberikannya kepadamu jika kamu menginginkannya." Saat Lian berbicara, dia mengambil busurnya dan menembakkan anak panah. Panah guntur tiruan itu menyambar dengan kilat dan menyerang ke arah penyihir itu. Berdengung. Kekosongan itu berputar lagi, disertai dengan tangisan yang tidak menyenangkan, dan kemudian anak panah itu menembus tubuh gadis iblis itu. "Bodoh, sudah kubilang panahmu tidak bisa melukaiku," teriak penyihir itu.
Kamu takutkan? Itu sebabnya kamu ingin Thunderbolt ada di tanganku, karena itu musuhmu. Lian berkata dengan suara pelan bahwa anak panah yang baru saja ditembakkan bisa dikatakan sebagai ujian. Beri aku busurnya. Gadis iblis itu berhenti berbicara omong kosong dan langsung terbang untuk mengambil busur guntur di tangan Lian. Penampilannya semakin membuktikan tebakan Lian, sehingga Lian tidak lagi membuang waktu dan langsung mencabut tali busur untuk melepaskan kekuatan guntur dan kilat dari busur guntur, memadatkan bulu panah yang terbuat dari guntur dan kilat, lalu menembakkan panah ini pada penyihir. Oh tidak! Gadis iblis itu berteriak, dan tubuhnya disambar petir. Dia terikat pada jaringan listrik. Tubuhnya membusuk dan penampilannya menjadi sangat jelek, tapi dia tidak. Menghilang, saya ingin hidup Anda lebih buruk daripada kematian, dan tubuh serta jiwa Anda akan tetap ada di dunia ini selamanya. Bab 1144. Ledakan. Jaringan listrik yang dijalin oleh kekuatan guntur dan kilat benar-benar rusak. Ini pertama kalinya Lian menemui hal seperti itu. Di masa lalu, kekuatan guntur yang dikeluarkan oleh busur guntur sangat kuat. Dari mana asal-usul penyihir ini? Lian curiga tingkat kultivasi gadis iblis yang sebenarnya telah mencapai alam suci. Jika demikian, selamat tinggal, Raja Manusia. Raja Sapi Hitam berteriak, berbalik, melebarkan kukunya dan lari. Sapi yang tidak setia ini justru memilih untuk melarikan diri saat melihat Lian tidak bisa menghadapi gadis iblis itu bahkan dengan jurus terkuatnya. Kesadaran Lian bergerak, dan pertama-tama dia mengaktifkan segel pada cincin hidung Raja Sapi Hitam untuk menyegel tingkat kultivasi orang ini ke tingkat kekaisaran lagi, dan kemudian menghadap gadis iblis itu dan berkata, jika tebakanku benar, kamu seharusnya bukan manusia. Tapi apakah itu roh? Dengan kata lain, kamu sudah mati. Cek, cek. Monster itu tertawa dan berkata, jadi bagaimana jika kamu menemukan ini? Jika tubuhku tidak dihancurkan, apakah perlu terjebak di gurun ini? Lian tersenyum tipis dan melanjutkan, jadi, tujuanmu ingin menikah denganku hanyalah untuk menyerap energi yangku untuk mencapai tujuan akhir merebut tubuhku, bukan? Menjamret tubuh. Cek, cek, aku tidak menyangka kamu akan mengetahui hal ini. Ya, aku hanya mencari tubuh yang cocok agar aku bisa merebut tubuh itu dan pergi dari sini. Sayang sekali aku bahkan belum punya tubuh yang cocok selama ribuan tahun. Kata penyihir itu tanpa malu-malu. Kalau begitu. Lian berhenti sebentar, dan dengan jentikan tangannya, sebuah bel muncul. Ding dong. Lonceng lembut berbunyi, dan di saat yang sama, sosok penyihir wanita di seberangnya bergoyang, dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Lonceng pemanggil jiwa, kamu sebenarnya memiliki monster seperti itu di tubuhmu. Melihat ekspresi panik di sisi lain dan ingin berbalik dan melarikan diri, Lian merasa yakin tebakannya benar. Tidak peduli seberapa tinggi tingkat kultivasi gadis iblis itu, karena dia adalah tubuh roh, lonceng pemanggil jiwa ini adalah pengekangnya. Ding dong, jingle dong, jingle dong. Lian secara langsung menggunakan teknik pemisahan bayangan, menciptakan ratusan sosok untuk mengelilingi sang penyihir. Dengan sedikit goyangan bel pemanggil jiwa di tangannya, suara dering tajam datang dari segala arah. Ah! Gadis iblis itu menjerit, tubuhnya berputar, dan dia berubah menjadi kepulan asap dan mencoba melarikan diri. Ding dong. Ada suara tajam lainnya di udara, dan Lian telah berteleportasi ke langit di atas asap hijau. Saat bel pemanggil jiwa diguncang dengan lembut, gumpalan asap hijau tersedot ke dalam. Dengeng dengungan. Lonceng pemanggil jiwa bergetar dan berkicau. Penyihir itu tersedot ke dalam dan tidak cukup jujur untuk memecahkan bel dan keluar. Ding dong. Lian dengan lembut menggoyangkan bel pemanggil jiwa di tangannya lagi, dan segalanya menjadi sunyi. Cek, cek. Tawa aneh muncul di benak Lian, dan kemudian dia mendengar tubuh iblis itu berteriak dengan keras, wah, aku tidak menyangka kamu bisa menaklukkan roh iblis yang begitu kuat. Kamu benar-benar diberkati. Dalam hal ini, saya akan mengajari Anda seni mengusir jiwa sekarang. Petik 2. Sekarang, Lian sedikit terkejut. Dia berada di pulau terapung. Apakah ini cocok untuk budidaya? Nak, jangan pikirkan itu. Selama kamu mempelajari seni mengusir jiwa dan mendapat bantuan roh iblis, kamu bisa berjalan menyamping di pulau ini. Apa yang perlu kamu khawatirkan? Tubuh iblis itu berkata dengan acuh tak acuh, berhenti sebentar, dan kemudian memerintahkan. Oke, biarkan sapi bodoh itu melindungi hukum untukmu, lalu lakukan apa yang aku perintahkan padamu. Lian melayang dan mendarat di samping Raja Sapi Hitam. Raja Sapi Hitam benar-benar tercengang. Dia berdiri di sana seperti sepotong kayu. Dia tidak pernah menyangka roh iblis sekuat itu akan ditundukkan oleh Lian. Melihat Lian berdiri di sampingnya, Raja Sapi Hitam gemetar dan kembali sadar. Hatinya bergetar ketika memikirkan tindakannya meninggalkan Lian dan melarikan diri. Maafkan aku, Raja, aku benar-benar tidak bersungguh-sungguh sekarang. Pikirkanlah, roh iblis itu sangat kuat, bahkan jika kamu bukan tandingannya, aku hanya bisa mati jika aku tetap tinggal. Oleh karena itu, saya hanya ingin pergi dari sini dulu, lalu membantu Anda membawa kembali beberapa bala bantuan. Lao Hei, aku bersumpah bahwa kamu tidak akan pernah berpikir dua kali terhadap Raja Manusia, dan aku akan bersumpah setia kepada Raja Manusia sampai mati. Retak bang-bang.
Lian meremas jari-jarinya begitu keras hingga dia mengarahkannya ke kepala Raja Sapi Hitam, sambil berteriak, sumpah setia sampai mati, kan? Aku akan membuatmu bersumpah setia sampai mati, aku akan membuatmu bersumpah setia padamu sampai mati. Raja Banteng Hitam berteriak, Mo, setelah dipukul, dan dia masih bertahan dengan seluruh kekuatannya, tidak berani melakukan upaya apapun untuk menghindar, jika tidak, dia akan dipukul lebih parah. Lian juga bermaksud memberi pelajaran pada Raja Sapi Hitam. Jika tubuh iblis tidak mendesaknya berulang kali, dia akan menembak kepala Raja Sapi Hitam. Pergi ke sana dan beritahu aku jika ada masalah, apakah kamu mengerti? Lian menendang Raja Sapi Hitam ke gundukan pasir, lalu membuka segelnya dan membiarkannya melindunginya. Tubuh iblis ada di dalam tubuh Lian, dan mempelajari metode pengusiran jiwa sangat sederhana baginya, semudah menyalin dan menempel. Satu-satunya hal yang perlu dilakukan adalah menggunakannya dengan terampil, jadi apa yang disebut latihan Lian adalah melakukannya beberapa kali sesuai dengan metode pengusiran jiwa. Tentu saja, Lian tidak berani bereksperimen secara langsung dengan roh iblis. Jika metode ini tidak berhasil, melepaskan roh iblis akan menjadi pertarungan yang lain. Oleh karena itu, Wang Hedong menjadi subjek percobaan Ang Li, dan dia tidak membawanya kembali sampai dia menjadi mahir. Bagaimanapun juga, cara pengusiran jiwa adalah cara yang jahat, dan akan berdampak pada pikiran orang yang mempraktikkannya, membuat mereka menjadi semakin jahat. Untungnya, selain tubuh iblis, Lian juga memiliki tubuh emas. Peri tubuh emas juga mengajari Lian serangkaian metode pemurnian hati untuk membantunya membersihkan pikirannya dan tidak terpengaruh oleh metode pengusiran setan. Setengah hari kemudian, Lian berkuda keluar dari daerah gurun dengan menunggangi Raja Banteng Hitam dan kembali ke pegunungan dan hutan lagi. Raja manusia, kamu sebenarnya tidak perlu terlalu khawatir. Jika aku memulihkan kultivasiku, setidaknya aku bisa membantumu bertarung, bukan? Lihatlah situasinya sekarang. Jika musuh muncul, saya harus meminta Anda untuk melindungi saya. Petik 2. Raja Sapi Hitam berceloteh sambil berjalan. Sebelum meninggalkan daerah gurun, Lian telah menekan budidayanya hingga di bawah tingkat kekaisaran, jadi dia terus mengucapkan kata-kata baik agar Lian memulihkan budidayanya. Diam, kalau kamu berani menyebutkan ini lagi, aku akan membuatmu menjadi daging sapi kecap. Lian memukul kepala Raja Banteng Hitam dengan keras dan berkata. Raja Sapi Hitam kemudian diam, tidak berani membicarakan masalah itu lagi. Dia mengambil beberapa langkah ke depan dan kemudian tiba-tiba berhenti, mendongak dan berkata, Hei, ada begitu banyak kejahatan di depan kita. Ayo pergi dan melihat. Perintah Lian. Raja Sapi Hitam berjalan maju dengan gagah berani. Setelah beberapa menit, pemandangan tiba-tiba berubah dan sebuah istana besar muncul. Istana Fuseng. Lian sedikit mengernyit, bukan karena 3 karakter besar di pintu istana, tapi karena sekelompok orang berkumpul di depan pintu. Bailan, Neptunus, Tian Tianyu, Del. Semua master yang mendarat di Pulau Fuseng berkumpul di sini. Bersambung.